Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad da'wata ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa ajrihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan daripada pembahasan az-zikru lillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan di sini, dibilang falau lam yurid fit targhibi fi dzikrillah illa hadzal hadis lakana kafiyan wa afiya. Beliau, kalau enggak ada hadis yang menerangkan untuk penganjuran berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hadis ini, maka sungguh telah cukup dan telah tercukupi, telah terpenuhi. Apa hadisnya yang kemarin kita bahas? Ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada sahabatnya memberikan satu pahala yang lebih besar pahalanya dari jihad, daripada seluruh pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling bagus dimiliki oleh seorang hamba. Sahabat bertanya, "Bala ya Rasulullah?" "Ya, kami mau tahu ya Rasulullah." Kata Nabi cuma satu kalimat, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hadis itu doang, kalau nggak ada hadis kecuali hadis itu, maka katanya cukup untuk kita sadar diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa wal ayatu wal ahaditsu fi fadlihi katsiratun syahirat. Dan hadis-hadis yang menerang, dan hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang fadilah zikir banyak sekali dan banyak yang masyhur. Kalau tadi satu aja udah cukup, apalagi kalau sudah banyak. Nggak nyadar juga, na'udzubillah min zalik, kita ini udah banyak kegelapan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi ada ron. Apa ron? Ron itu ada satu titik hitam yang udah penuh di hati kita. Ala qulubihim ma kanu yaksibun, dari apa-apa yang kata Allah, dari apa-apa yang mereka lakukan. Maka yaksibun. Barran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sedangkan sudah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis tentang fadilah zikir. Falau lam yakun minal ayati illa qaulihi ta'ala fadhkuruni adzkurkum lakafa. Kalau enggak ada ayat lain kecuali ayat fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepada aku maka aku akan ingat pada kalian, lakafa, sungguh ini telah cukup untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang cukup ayat ini sudah mencukupi katanya. Makanya ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa orang yang di dunianya udah buta, yang di dunianya sudah buta, fa huwa fil akhirati a'ma, maka orang ini bakalan juga buta di akhirat. Wa adallu sabila, dan orang ini akan sesat jalannya. Ya, orang buta gampang sesat jalannya. Betul. Orang buta gampang sesat jalannya, betul. Nah, di sini dibilang yang buta di dunia, maka dia pasti juga buta di akhirat dan pasti sesat jalannya. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia sahabat yang kufa basaruhu, diambil nikmat matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia nangis-nangis datang ke Nabi. Katanya, ya Allah, ya Rasulullah, nih ayat ini benar-benar menakutkan. Karena ana udah buta di dunia, terus dijanjiin buta di akhirat. Dan ana juga bakalan sesat di akhirat. Ditakut nih, ini udah buta di dunia, terus dijanjiin bakalan buta juga di akhirat, dan sesat jalannya. Ditakut, dinangis depan Nabi. Kemudian Nabi SAW gak langsung menjawab. Dibercandain kali sama Nabi waktu itu ya. Nah lo, gimana lo gitu kali ya, dibercandain sama Nabi ya. Ini sahabat Nabi. Akhirnya yang jawab siapa? Malaikat Jibril datang bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nih.
Malaikat Jibril akhirnya yang datang kepada An-Nabi SAW yang mengatakan, laisa ta'mal qulubul lati fi sudur. Ini bukan orang yang buta matanya, tapi buta mata hatinya. Laisa amal wayan, lakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukan buta mata pandangannya, tapi buta mata hatinya. Yang buta itu mata hatinya. Nah di sini Sayyidina Abdullah bin Maktum langsung tercerahi, langsung terhibur dia. Nah, ternyata bukan yang dimaksud, bukan orang-orang yang buta mata pandangannya, tapi buta mata hatinya. Ini man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Berarti mereka tadi yang buta pandangannya di dunia dan dijanjikan bakalan buta juga di akhirat adalah mereka yang banyak titik-titik di mata hatinya, titik-titik hitam di mata hatinya. Yang dibilang tadi ya, barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, akan tetapi karena ada titik-titik hitam yang sudah penuh dalam hatinya sehingga dia tidak bisa melihat dengan mata hatinya, yaitu fadilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ingetin di banyak ayat-ayatnya dan juga di hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga Abdullah bin Husain bin Thahir kemudian mengatakan waqad warada fil hadisil qudsi, dan telah datang dalam hadis qudsi yang mengatakan, hadis qudsi adalah hadis yang dari lisan Nabi Muhammad SAW, tapi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Ana jalisun man zakarani, katanya. Aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, aku adalah teman duduk orang yang menyebut-nyebut namaku. Jadi ketahuilah mereka yang menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang bersama Allah Subhanahu Wa Taala dibilang Nabi SAW, waktu itu Sayyidina Abu Bakar sudah keringet dingin, udah di dalam banyak ular, di luar ada kufar Quraisy sudah menunggu yang dijanjikan siapa yang membawa Muhammad dan siapa yang bersamanya, hidup atau mati kami berikan syarat sontak, kata Abu Jahal di Mekah, karena Nabi Muhammad lagi hijrah waktu itu. Ngumpet di satu goa, itu goa namanya Goa Sur. Itu gua tinggi banget, bahkan yang udah pernah itu kalau udah kita naik gua Hiro itu udah tingginya Masya Allah, naik gua Sur bisa dibilang 3 kali lipat dari gua Hiro tingginya Masya Allah. Itu Nabi ke situ masuk ngumpet di dalamnya, dikejar-kejar sama kufar Quraisy, di dalam banyak ular karena emang udah tempat di pojok banget di ujung gunung. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu udah keringat dingin nih di depan banyak kufar Quraisy yang udah menunggu. Itu katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, law ra'a ahaduhum mau di aqdamihi lar'ana. Kalau dari salah satu dari mereka melihat dari arah kaki mereka datang. Kalau mereka melihat ke dalam dari tempat kaki mereka, pasti mereka melihat kita ya Rasulullah. Karena Sayyidina Abu Bakar sama Nabi udah ngelihat kaki mereka di depan gua. Kalau mereka melihat dari tempat kakinya udah kelihatan kita nih. Keringat dingin Sayyidina Abu Bakar. Di dalam banyak ular, ditutupin lubang-lubang ular sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kata Nabi, ya Abu Bakrin, ma zannuka, apa yang ente kira kalau ada 2 orang Allahu salisuhuma, yang ketiganya Allah. Berarti Nabi Muhammad SAW dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana jalisun man zakarani, aku adalah teman duduk orang yang mengingatku, yang berzikir kepadaku. Ya, Nabi Muhammad terus-terusan berzikir kepada Allah. Kemudian apa dibilang? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan risih, tenang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Jadi ditenangin Sayyidina Abu Bakar waktu itu. Walaupun dalam keadaan yang genting seperti itu, tapi kalau sudah merasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan sedih dan tidak akan gundah. Di sini Nabi SAW menyatakan, ana jali sebentar. Waqala alaihi salatu wassalam. Nah, di sini ada masalah. Bagaimana pandangan ulama-ulama kita tentang melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Di sini kita pasti tahu juga, apakah memang bisa makhluk itu melihat kepada Ar-Rabb Sang Khaliq Subhanahu Wa Taala? Maka kata ulama kita, minal ahli sunnah wal jamaah, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu ijma, sepakat para ulama ada.
memandang kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wujuhun yauma idzin nadhirah. Ada beberapa makhluk di hari kiamat mereka wajah-wajahnya bersinar, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, karena mereka sedang melihat kepada Tuhannya, ila rabbiha nadhirah. Ya, kepada Tuhannya. Makanya di sini ulama bersepakat akan adanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sepakat. Yang masalahnya di dunia, apakah ada makhluk Allah Subhanahu wa taala memandang Allah di dunia? Nah, di sini ulama kita mengatakan mungkinah. Itu perkara mungkin. Perkara itu mungkin terjadi. Tapi tidak ada yang bisa mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi mungkin terjadi, enggak mustahil. Mungkin terjadi. Kenapa? Dalilnya adalah Sayyidina Musa alaihissalam. Sayyidina Musa alaihissalam pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong dong perlihatkan dirimu padaku. Nabi Musa meminta hal tersebut, dan sungguh ketahuilah tidak mungkin seorang nabi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dinobatkan kekasih Allah, kalimullah, itu tidak tahu yang mana yang mustahil dan yang mana yang boleh untuk diminta. Nah, mungkin dia minta yang perkara mustahil semua. Kalau ada yang minta berarti itu perkara dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia mungkin karena ada permintaan dari Sayyidina Musa waktu dia masih di dunia. Nah, tidak ada yang bisa atau tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di waktu dia di dunia kecuali Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Amul Hazan, di tahun kesedihannya. Kenapa? Karena setelah meninggalnya Sayyidina Abi Thalib itu apa? Yang menjaga Nabi, yang betul-betul membela Nabi, meninggal, dan 3 harinya kemudian meninggal juga istri tercinta Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah. Langsung selang 3 hari meninggal juga Siti Khadijah. Nah, sehingga Nabi SAW waktu itu bersedih hati karena bukannya karena nggak ada yang bela. Beliau udah tahu Allah Subhanahu wa taala yang akan membelanya. Tapi di sini sedih hati supaya kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini bukan malaikat. Tapi Nabi Muhammad manusia juga dari kita. Jadi jangan kita bilang nih perkara sunnah kok bisa begini, ribetnya kok bisa begini, susahnya. Enggak. Nabi Muhammad manusia, dia bisa melakukan kok kita nggak bisa. Makanya Nabi Muhammad dijadikan qudwah, panutan, supaya kita tahu nih jenisnya sama kayak kita. Ya kan? Apalagi dengannya kita diciptakan, dengan sebabnya kita ini jadi umat yang mulia. Ya enggak? Makanya di situ kita harus terdorong untuk melaksanakan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibilang Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari. Nabi Muhammad ini dibilang manusia, tapi bukan seperti manusia-manusia yang lainnya. Karena ada batu yakut, tidak seperti batu yang lainnya. Batu yakut batu yang paling mahal, warna merah. Gitu. Kemudian di sini dikatakan amma fid dunya, kalau misalkan di dunia itu enggak ada yang pernah melihat kecuali Nabi Muhammad SAW. Waktu dia sedih di tahun itu, dia dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat jalan-jalan Isra Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala, katanya di Sidratul Muntaha. Dia masuk di situ sampai pas dia udah dimentok, malaikat Jibril ninggalin dia, mundur ke belakang. Ya Jibril, ayatruku habibun habibahu. Kenapa ente meninggalkan aneh? Apakah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Ente udah namanya dari bawah dunia sampai atas begini, kemudian ente tinggalin aneh? Kata malaikat Jibril, ketahuilah wahai Muhammad, ini depan kita sekarang ada nur menuju Allah Subhanahu wa taala. Nur ini kalau aneh tembus, aneh bakal kebakar hangus. Tapi kalau ente yang tembus, ente bakalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, pemimpin penduduk langit, dia ada batas masih di langit. Tapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah enggak ada batasnya, karena kekasih enggak ada jarak, enggak ada waktu, semuanya pasti diberikan kepada kekasihnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam nur tersebut, cahaya tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi pakai sendalnya, masih pakai sendalnya di dalam Sidratul Muntaha.
Kemudian dia keluar lagi sedikit, dia keluar untuk membuka sendal. Allah tahu, dia bilang, ente masuk pakai sendal ente masukin. Kata, makanya kata Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau mengutip satu syair, dia mengatakan, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammada, alat fajami'un nas tahta zilalihi. Katanya, alat awalnya tadi? Ala ra'si hadzal kauni, di atas seluruh kepala-kepala makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia, itu paling atas adalah sendal yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tinggi siapa yang pernah sombong, yang punya banyak, yang punya paling tinggi-tingginya perkara, ketahuilah yang paling tinggi dari semua itu adalah sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari kepala malaikat Jibril. Sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alat fajami'un nas tahta zilalihi. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah beruntungnya kalau udah berpelukan sama Nabi Muhammad SAW. Ini di bawah sendalnya aja udah subhanallah, udah bersyukur banget, beruntung banget. Apalagi kalau emang kita bertaluk, berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu berhubungan kuat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga katanya alat fajami'un nas tahta dilali ladat turi Musa nudi yakhla' wa Ahmadu lam yu'dan bi khal'ini alihi. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam minta ketemu Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala enggak ngasih. Katanya Rabbi arina anzur ilaik, qala lan tarani. Ya Musa, ente mau lihat aneh, ente enggak bakal mampu lihat aneh, katanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ente enggak bisa melihat aneh. Lantaran walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, kata Allah dalam Al-Qur'an. Tapi ente lihat nih, gunung ini ntar akan menjelma, ada nur di sini. Nah, ente kuat-kuatin diri ente di sini, karena jangankan ente ini gunung bakalan roboh juga. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Bakal ente. Akhirnya dia waktu itu ketika melihat nur Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa yang dia bicara sama Allah, maka digelarin kalimullah, yang pernah bicara sama Allah di dunia. Kalimullah Nabi Musa. Nah, waktu itu dia Allah ketika melihat cahaya tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu waktu itu tempatnya di namanya Wadi Tur. Nudiyakhla, katalah deturi Musa, ketika dia Nabi Musa alaihi salam itu di tempat itu masih pakai sendal. Dibilang sama Allah Subhanahu wa taala, "Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas itu." Ya Musa, ente tahu itu di hadapan ente ini ada nur Allah Subhanahu. Maka ente lepas sendal ente dong. Lepas sendal ente. Karena ente sekarang lagi di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala lagi menjelma, di situ ada nur Allah Subhanahu wa taala. Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas itu. Lepas sendal ente, beradab ente. Disuruh lepas sendal kalau Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad SAW mau dilepas duluan, disuruh pakai lagi dan masuk kepada Sidratul Muntaha. Ya, bedanya Nabi Musa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair itu, ladaturi Musa nudiyakhla, disuruh diperintahin untuk lepas sendalnya. Waktu itu padahal masih di dunia. Ini Nabi Muhammad sudah nyampe langit, masih lepas sendal, disuruh masuk sama sendal-sendalnya. Nudiya wa Ahmadu lam yu'dzan bi khal'ini alihi, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan untuk melepas sendalnya ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa? Berarti ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih di dunia, itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Lailatul Isra wal Mi'raj. Kemudian di sini dikatakan waqala alaihi salatu wasalam man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Katanya Nabi Muhammad SAW, man qa'ada maq'adan, yang duduk di satu perkumpulan, lam yadhkurillaha fihi, dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di situ, kanat alaihi minallahi tirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu orang yang merugi di hari kiamat. Wa man ittaja'a matja'an lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi tirah. Begitu juga orang yang rebaan,
dia lagi rebahan enggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dijadikan kerugian di hari akhirat. Mama masya ahadun mamsyan lam yazkurillaha fihi illa kanat alihi minallahi tirah. Itu juga orang yang sedang berjalan di jalanan tapi dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala maka kata Nabi illa kanat alihi minallahi tirah, kecuali Allah jadikan itu kerugian di akhirat. At-tirah di sini maknanya kuna at-tabi'ah wa qila al-hasarah, yaitu apa? Kerugian katanya. Sini makna tirah, kerugian. Nah, di sini maka kita ini udah banyak banget nih lalai nih, kita jalan lupa, kita rebahan lupa, kita duduk lupa. Ketika ada satu perkumpulan yang di situ kita yakinin kita terpaksa berzikir kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, kita harus nomor satuin itu perkumpulan ya. Seperti perkumpulan seperti ini, dimanapun tempat itu perkumpulan yang dijadikan kita terpaksa berzikir kepada Allah, itu jadikan itu kita prioritaskan perkara tersebut karena awalnya terpaksa. Terpaksa. Ngapa terpaksa? Ntar kita masuk ke fase tersiksa. Karena kalau udah terpaksa, kalau kita nggak kuat, lepas. Tapi kalau kita kuatin, tersiksa. Masuk ke fase kedua namanya tersiksa. Kalau udah kita masuk tersiksa, capek-capek, maka kita akan masuk ke perkara terbiasa. Kalau udah terbiasa ini udah enak. Makanya ulama-ulama mengatakan jahatullah subhanahu wa ta'ala isyrina sanah. Fama wajadtu fiha ladzah illa ba'da islam. Aku berjihad untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan lezatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala 20 tahun. 20 tahun aku berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan lezatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak dapat kecuali setelah 20 tahun. Kemudian 20 tahun selanjutnya aku mendapatkan lezatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun di sini. Ya. Makanya Imam Junaid radhiyallahu anhu waktu itu pernah Imam Junaid ini di jalanan ketemu iblis. Imam Junaid ketemu iblis. Imam Junaid radhiyallahu anhu ketemu iblis di jalanan, iblisnya pada telanjang katanya. Iblisnya pada telanjang. Dia enak nih kalau iblis, setan enak dia. Kenapa? Karena dia nggak ada yang ngelihat kecuali jenis dia. Makanya Imam Junaid di sini mengatakan ala tastahi minan nas, apakah ente enggak malu dari manusia? Kata Imam Junaid. Karena dibilang kata Imam Junaid ala tastahi minan nas, apakah ente tidak malu dari manusia? Katanya setan, katanya iblis tadi, ana enggak malu dari manusia kecuali mereka yang ada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka yang berada dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yang ada dalam rumahnya Allah itu yang biasa menelanjangiku ini. Jadi yang menelanjangi iblis nih di luar sana, kita ini atau mereka yang berada dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan hati iblis gundah, hati iblis hancur, seperti badannya itu terpotong-potong. Jadinya dia enggak betah pakai pakaian, akhirnya dia telanjang bulat di luar. Itu ketika ada orang yang berzikir dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Imam Junaid penasaran, siapa sih yang di masjid itu? Ngapain sih? Didatang benar orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan iblis itu seperti terpotong-potong, dia punya badan udah terpotong-potong enggak bisa pakai baju. Iblis akhirnya kelihatan telanjang di luar sama Imam Junaid radhiyallahu anhu. Tapi akhirnya orang-orang masjid bilang, "Ya Imam Junaid, ente kenapa ya? Karena begini-begitu tadi di luar ketemu iblis ngomong katanya ente yang telanjangin mereka." Katanya, "La tagurrukum iblis." Jangan ente ditipu sama iblis. Tetap harta kita ini kadang bisa kemasukan iblis juga. Yang dalam masjid juga bisa kemasukan iblis juga. Maka itu jangan sampai ketipu juga. Imam Junaid dinasihatin sama orang-orang masjid itu. Walaupun iblis jadi gitu karena orang-orang masjid tadi. Tapi mereka masih berhati-hati ya. Masih berhati-hati akan kemasukan iblis. Gitu. Kemudian di sini dikatakan wa qala alaihi salatu wasalam la an adzkurullaha ma'a qaumin ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya kalau aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersama satu kaum dari selepas salat fajar sampai terbitnya matahari. Itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita yang biasa melihat apa perkara-perkara dunia kemudian kita agungkan, ya. Nah, itu apakah tidak menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW yang mana beliau mengagungkan apa waktu-waktu apa fadilah, waktu-waktu dari fajar sampai ke terbit matahari atau sebelum fajar, ya. Bahkan kata Nabi lebih baik dari dunia seisinya. Makanya ulama, kata sebagian ulama salihin, beliau mengatakan makruh melihat kepada dunia dengan ainul azamah, dengan pandangan yang agung. Melihat dunia dengan pandangan agung katanya makruh. Kenapa? Karena menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW yang menjadikan waktu antara fajar sampai terbitnya matahari itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nabi Muhammad sering mengatakan ini perkara lebih baik dari dunia seisinya, itu perkara lebih baik dari dunia seisinya. Kemudian ada salah satu orang mengagungkan sedikit dari dunia, maka itu dibilang makruh. Kenapa? Karena itu menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW yang udah bilang kalah dunia dan seisinya kalah. Kemudian kita ada sedikit dunia kita agungin, gimana nggak menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW? Maka dibilang memandang kepada dunia, memandang kepada apa perkara dunia, kayak misalkan gedung kita pandang, atau mobil bagus, atau motor bagus, atau sampai bagus, perkara-perkara dunia kita pandang dengan agung, dengan mata pandangan yang mengagungkan gitu. Itu dibilang makruh oleh sebagian ulama. Karena Nabi SAW suka membandingkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Seperti apa? Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya juga. Nah, itu dibilang khairum minad dunya ma fiha. Berzikir kepada Allah dari waktu fajar sampai terbit matahari itu lebih aku senangi dari dunia dan seisinya. Wala an azkurallaha ma'a qaumin ba'da salatil asri ila an tajiba syams ahabbu ilayya minad dunya ma fiha. Dan kalau aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersama satu kaum setelah salat asar sampai terbenamnya matahari itu lebih aku sukai juga daripada dunia dan seisinya. Dari terbit sampai terbenam, itu lebih baik. Makanya sebagian solihin di sini pernah merasakan hal yang aneh. Dia datang ke Masjidil Haram, Haramul Makki. Datang ke Masjidil Haram, kemudian waktu itu ya masih karena waktu zaman dulu kali ya, dia nggak tahu nih kapan nih masuk waktu fajar nih. Dia dari Qiyamulail datang untuk mengetahui waktu fajar, dilihatin bintang, dilihatin bulan nih. Dia mau tahu waktu fajar nih apakah sudah terbit nih sinar-sinar fajar. Dilihatin ke atas, kemudian dia sama satu kaum ya rame-rame di Masjidil Haram mau tahu waktu fajar udah masuk belum nih. Kemudian dia di sela-sela lagi merhatiin waktu, dia ke patok ular dari bawah, dia patok ular, dia ngeliat atas terus dia nggak perhatiin bawah, di patok ular bawahnya. Langsung pas di patok dia spontan, udah masuk waktu, dibilang udah masuk waktu. Oh, masih waduh ular dibilang, tapi dia spontan bilang udah masuk waktunya. Oh, kata kaumnya, kata kafilahnya, kata rombongan, lah kok ente begitu? Madre tahu dari mana ente? Udah masuk waktu, seyakin itu ente. Ana yakin benar udah masuk waktu. Kenapa? Karena ana tadi malam berzikir. Orang yang berzikir itu zikir itu nggak bakal kena bahaya. Ana sekarang kena bahaya nih, berarti udah bukan malam nih. Pagi nih, fajar nih pasti nih fajar. Ana belum zikir fajar soalnya. Orang bermasuk gimana mau berzikir? Fajar nih pasti nih. Oh iya gitu. Bener masuk fajar, akhirnya tuh sinar makin terang juga masuk fajar, walaupun sedikit-sedikit ya itu udah masuk fajar namanya gitu. Jadi dia mengetahuinya tuh dia yakin gitu, ini perkara zikir ini menyelamatkan tuh dari mara bahaya gitu. Jadi kalau misalkan ada bahayanya berarti ini udah bukan waktunya lagi nih. Nah, apa zikirnya? Zikir itu ya yang ada di Wirdul Latif tuh, yang bilang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu masyhur ya, zikir dibilang itu sayyidul istighfar, pemimpinnya daripada zikir model istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke dulu deh. Sedikit dulu insyaallah ada manfaatnya. Al khair wa lutuf afiyah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb.